Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pendidikan kesehatan sekolah menengah atas atau SMA. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anastasia Medola Andriani Huta Barat, NIM 620241126 dari kelas PJKR 3C Stambuk 2020. Materi pendidikan kesehatan SMA terbagi atas 3, yaitu kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Materi yang akan dibahas kelas 10, 11, dan 12 yaitu yang pertama, keterampilan dan analisis gerak, aturan dan strategi dan sportivitas. Meningkatkan kebugaran jasmani dan kemampuan gerak spesifik melalui pengetahuan dasar dan lanjutan tentang teknik analisis tingkat kebugaran jasmani dan teknik gerak dan strategi sederhana berlandaskan perilaku sportif sesuai aktivitas fisik yang dimainkan atau diikuti di sekolah atau madrasah. Peserta didik mendemonstrasikan dan menganalisis berbagai keterampilan analisis strategi tentang pengembangan rangkaian gerak dalam konteks kombinasi aktivitas fisik perseorangan dan berkelompok yang secara kolektif meningkatkan daya tahan, kekuatan, kelenturan, kelincahan, dan koordinasi. Aktivitas fisik ini berbentuk olahraga, permainan, aktivitas berbentuk permainan, dan aktivitas untuk bertahan hidup di darat dan di air yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada dan kebutuhan kompleksitas pembelajaran. Peserta didik juga mendemonstrasikan dan menganalisis berbagai keterampilan mengikuti irama dalam konteks senam ritmik berkelompok dengan rangkaian gerak lanjutan. Peserta didik menganalisis kelebihan dan kekurangan umum beberapa strategi tim sederhana dari sebagian olahraga permainan, aktivitas fisik berbentuk permainan, dan aktivitas untuk bertahan hidup yang dimainkan di sekolah atau madrasah. Beberapa peserta didik secara acak dan bergantian ditugaskan berperan sebagai wasit atau juri. Dalam konteks berperilaku sportif, peserta tidak mengidentifikasi potensi perilaku kategori sportimansif atau sportif dan gamesmansif atau tidak sportif namun tidak melanggar peraturan. Dalam aktivitas bersifat kompetitif yang dimainkan di sekolah atau madrasah, peserta didik juga mendeskripsikan secara umum bahaya penggunaan produk untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental secara tidak alami atau doping, menggunakan contoh nyata dunia olahraga. Keterampilan dan analisis gerak dan keselamatan. Mengenal tindakan pencegahan lanjutan dan penanganan pertama pada cedera berat dalam beraktivitas fisik sesuai dengan aktivitas fisik yang diikuti, serta langkah-langkah efektif menjadi teladan di lingkungan keluarga dan yang berpotensi untuk diikuti orang tua atau wali dan karyawan di bidang profesi yang diminati. Peserta didik mendemonstrasikan penggunaan peralatan beraktivitas fisik sesuai dengan peruntukannya secara aman. Peserta didik juga mendemonstrasikan cara-cara sederhana sesuai usia untuk meningkatkan keselamatan tentang tempat aktivitas fisik atau seperti mengganti lampu bolam, menutup kembali lapisan kabel listrik yang terbuka. Peserta didik mendemonstrasikan kebiasaan dan penerapan prinsip batas beban beraktivitas fisik berbasis formula FITT atau yang artinya frekuensi, intensity atau intensitas, time atau lama, dan type atau tipe untuk berbagai jenis aktivitas fisik yang diikuti. Peserta didik juga mendeskripsikan manfaat dari keunikan pemanasan, pendinginan, peregangan, serta waktu istirahat yang cukup sesuai dengan aktivitas fisik yang diikuti. Peserta didik mengidentifikasi beberapa contoh potensi cedera yang mungkin terjadi dan fasilitas penanganan pertama yang dibutuhkan berdasarkan identifikasi otot-otot utama yang digunakan. Keterampilan dan analisis gerak, hidup sehat, nutrisi, dan keselamatan mental. Mengenal jenis sistem energi yang digunakan dalam berbagai aktivitas fisik yang diikuti dan peran pola kecukupan gizi terhadap kinerja dalam beraktivitas fisik, mengenalkan usulan rencana dan aktivitas sederhana untuk orang tua atau wali dan karyawan di bidang profesi yang diminati, di mana peserta didik mengidentifikasi perbedaan dari 3 sistem energi yang umum digunakan dalam beraktivitas fisik, yakni adenosin trifosfat dan fosfokreatin atau ATP-PC,
anaerobik atau asam laktat, dan aerobik. Peserta didik juga mengidentifikasi komponen-komponen fisik, mental, dan sosial dari berbagai aktivitas fisik yang diikuti yang dapat membangun motivasi internal untuk beraktivitas fisik secara sehat dan rutin, kemudian memantau pengaruhnya. Peserta didik mengembangkan rencana aktivitas fisik sederhana berbasis satu target kebugaran di antara frekuensi, intensity atau intensitas, time atau lama, dan type atau tipe, dan satu target keterampilan seperti akurasi bentuk gerakan. Guru memberikan pertimbangan pada penetapan target kebugaran dan jenis aktivitas fisik yang diusulkan dalam rencana tersebut. Peserta didik melengkapi rencana-rencana tersebut dengan program keselamatan beraktivitas fisik atau lihat topik sebelumnya yang sudah dibahas yang relevan dengan aktivitas fisik yang diusulkan. Peserta didik juga mengusulkan komponen fisik, mental, dan sosial yang berpotensi yang dapat membangun motivasi internal untuk beraktivitas fisik secara sehat dan rutin sesuai dengan aktivitas fisik yang diusulkan. Rencana untuk orang tua atau wali dipresentasikan kepada yang bersangkutan. Hidup sehat, nutrisi, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan kesehatan sosial. Mengenal lebih lanjut manfaat dan cara menjaga kesehatan terkait penilaian asupan makanan dan penyakit kronis, perilaku seksual berisiko yang berdampak pada kesehatan reproduksi, manajemen stres, dan keterampilan menghindari kecanduan zat berbahaya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kali ini dibahas bahwa peserta didik menyebut jenis-jenis penyakit kronis yang umum diderita orang yang berusia 19 tahun ke atas. Peserta didik mendeskripsikan pantangan dan dampak terjangkit penyakit kronis hipertensi, diabetes, asam urat, batu ginjal, dan radang sendi serta gaya hidup yang dapat mencegahnya. Peserta didik mengidentifikasi sumber informasi yang valid untuk mendukung pola makanan sehat. Peserta didik mengevaluasi ketercepatan AKG dan dampaknya terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial serta performa akademik. Peserta didik mendeskripsikan jenis-jenis penyakit IMS, cara-cara penularan dan penanganan pertama, serta dampak fisik, mental, dan sosial jangka pendek panjang jika menular. Peserta didik juga mendeskripsikan penyebab, gejala, dan efek dari penyakit mental tingkat berat. Peserta didik mengevaluasi implementasi rencana manajemen stres diri sendiri, kemudian menyesuaikannya dengan mengantisipasi perubahan tuntutan hidup memasuki masa usia dewasa muda. Peserta didik mendeskripsikan dampak negatif fisik, mental, dan sosial yang berpotensi dialami oleh pelaku dan korban pelecehan, perundungan, dan atau kekerasan dalam pergaulan dunia nyata dan dunia maya. Peserta didik juga mendeskripsikan langkah rehabilitas kecanduan narkotika, psikotropika, dan atau obat-obatan terlarang atau yang disebut dengan narkoba. Hidup sehat, nutrisi, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan kesehatan sosial. Mengenal lebih lanjut sumber pelayanan kesehatan ramah remaja serta manfaat dan cara menjaga kesehatan sosial terkait promosi gaya hidup sehat, hubungan dengan orang lain, pencegahan kekerasan, pelecehan, dan perundungan, serta menghindari zat berbahaya di sekolah atau madrasah, di mana peserta didik mengidentifikasi tempat pelayanan kesehatan yang ramah remaja di sekitar tempat tinggal dan pelayanan kesehatan untuk membantu penyakit mental sedang atau seperti gangguan kepribadian, obsesif kompulsif, PTSD. Peserta didik mendeskripsikan cara sederhana merespon terhadap penyakit mental tingkat berat yang mungkin dialami oleh orang lain. Peserta didik mendemonstrasikan contoh cara mencegah terjadinya pelecehan, perundungan, dan atau kekerasan pada teman, sepermainan, dan cara membantu yang bersangkutan jika terjadi. Peserta didik juga mendemonstrasikan contoh cara sederhana untuk saling menjaga antar teman sepermainan dari tawaran untuk mengonsumsi produk yang dicurigai mengandung zat berbahaya, narkotika, atau psikotropika. Peserta didik mempromosikan gaya hidup sehat di sekolah atau madrasah dan luar sekolah atau madrasah yang berbasis pada pertama yaitu kebersihan diri dan lingkungan, kedua yaitu pencegahan terjangkitnya berbagai penyakit kronis, dan yang ketiga yaitu cara-cara
menjaga asupan gizi seimbang dan manfaatnya. Peserta didik menyusun katalog informasi pelayanan kesehatan di sekitar tempat tinggal. Peserta didik juga mempromosikan gaya hidup sehat di sekolah atau madrasah dan di luar sekolah atau madrasah yang bebas. 1. Bebas perilaku seksual berisiko. 2. Bebas stigma terhadap orang yang memiliki kesehatan mental. Dan ketiga yaitu anti pelecehan, perundungan, dan kekerasan. Serta 4. Menjaga diri dari ancaman zat berbahaya dan nafza. Sasaran kompetisi yang diharapkan yang pertama yaitu menunjukkan kesenangan untuk aktif beraktivitas fisik secara sportif sesuai dengan tuntutan kebugaran jasmani yang terukur, keterampilan dan analisis gerak, aturan dan analisis strategi khusus dari aktivitas fisik yang dimainkan di sekolah atau madrasah. Yang kedua yaitu menunjukkan keteladanan untuk memperhatikan tindakan keselamatan cedera berat di tempat beraktivitas fisik yang berpotensi untuk diikuti orang tua atau wali dan karyawan di bidang profesi yang diminati. Dan yang ketiga yaitu mengenali sistem energi yang digunakan dan manfaat kecukupan gizi dalam aktivitas fisik yang diikuti dan menunjukkan keteladanan dengan mempromosikan usulan rencana aktivitas fisik sederhana untuk orang tua atau wali dan karyawan di bidang profesi yang diminati. Yang keempat yaitu mengenali cara mencegah kesehatan dengan asupan gizi sesuai AKG untuk pencegahan penyakit kronis dan gaya hidup, termasuk pencegahan perilaku seksual berisiko, manajemen stres, dan rehabilitasi akibat penyalahgunaan nafza. Yang kelima yaitu mengenali pelayanan kesehatan yang ramah remaja, penanganan pertama pada masalah penyakit tidak menular, cara pencegahan pelecehan, perundungan, ataupun kekerasan kepada orang lain, menghindari penyalahgunaan nafza, serta cara penanganan orang yang mengalami penyakit mental tingkat sedang. Baiklah, demikianlah materi pendidikan kesehatan untuk sekolah menengah atas atau SMA. Saya ucapkan terima kasih.